saudara masih bersama kami di jelang debat terakhir calon presiden di pemilu 2024. Saudara, Jakarta Convention Center Senayan menjadi lokasi pelaksanaan debat calon presiden terakhir malam hari ini. Dan kita intip sekarang bagaimana persiapan debat di lokasi di JCC Senayan, Jakarta. Kita akan tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia yang pastinya ini kurang dari 3 jam, kurang dari 2,5 jam lagi, kurang lebih begitu ya. Ini sejumlah persiapan pasti terus dimatangkan supaya nanti debat tepat dimulai pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat untuk dipaparkan atau memaparkan semuanya visi misi dari masing-masing calon presiden yang akan kita dengar bersama malam hari ini. Langsung saya tanyakan ke Nanda. Nanda, kurang dari 2,5 jam lagi ini debat akan dimulai, apakah sudah diperbolehkan untuk masuk ke dalam atau masih sterilisasi? Ya Audrey, saat ini kondisinya masih dalam sterilisasi, artinya memang masih belum diperkenankan untuk masuk ke dalam. Namun kalau kami gambarkan bagaimana situasi sore hari ini di JCC Senayan jelang debat capres ataupun debat terakhir nanti malam, sebenarnya sudah terdengar ya Audrey bagaimana suasananya, bagaimana suara-suara ini terdengar. Ya memang sudah ada simpatisan, baik dari simpatisan 02 ataupun 03 ini sudah ada di sekitar JCC Senayan. Situasinya saat ini sebenarnya para simpatisan ini ada di sebelah kiri saya, di mana tadi simpatisan yang lebih dulu datang adalah dari simpatisan 03 dengan atribut-atribut ya, dengan bendera-benderanya ini cukup meriah sekali. Tidak hanya 03 saja, lanjut lagi ada dari simpatisan 02 selama beberapa menit saja disusul. Dan yang menariknya di sini Audrey, selain kita melihat adanya atribut-atribut, kemudian dari bendera-bendera yang dibawa dari pasangan atau simpatisan 02 dan 03 ini saling beradu yel-yel. Ini meriah sekali di sini sebenarnya Audrey di JCC Senayan pada sore hari ini. Kalau kami mendengar kumandang dari yel-yel sendiri ini sudah hampir 15 menit lamanya dan masih berlangsung sampai dengan saat ini. Yang memang simpatisan ini bersedia ataupun standby lebih dulu di dekat dari main lobby untuk menyambut pasangan calon presiden dan wakil presidennya yang memang nanti rencananya akan tiba di JCC sekitar pukul 18.00 lebih waktu Indonesia Barat. Jadi tadi tim kami, tim Kompas TV sempat bertanya kepada para simpatisan yang ada di sekitar lokasi, ada berapa jumlahnya dan dari mana saja. Kalau dari simpatisan 02, ya informasi yang kami dapat ada sekitar 300 orang dari anak muda penerus negeri dan sengaja memang berdiam diri di main lobby untuk memberikan semangat ataupun spirit untuk capresnya hari ini, yakni Prabowo Subianto. Sedangkan untuk simpatisan 03 sendiri, informasi yang didapat masa yang ada adalah sebanyak 600 orang dari komunitas ojek online. Kemudian nanti ada penambahan lagi informasinya 1.000 orang dari komunitas ibu-ibu. Ini memang sengaja datang ke JCC Senayan untuk memberikan semangat ataupun dukungan untuk capresnya yakni Ganjar Pranowo. Nah, terkait dengan antusias masyarakat ini memang tampaknya cukup tinggi sekali. Tidak hanya terlihat dari bagaimana situasi di JCC Senayan saat ini, namun kalau dari data yang disampaikan KPU, antusias masyarakat untuk menyaksikan pelaksanaan debat, baik itu dari debat 1 sampai dengan debat keempat kemarin, ini totalnya ada sebanyak 394 juta penonton menonton dari TV nasional. Dan kita ingatkan lagi di sini Audrey bahwa tema kelima debat hari ini adalah kesejahteraan sosial, pembangunan sumber daya manusia dan inklusi, di mana subtemanya nanti ada pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, kesejahteraan sosial dan inklusi. Audrey. Nanda Aprilia melaporkan dari venue lokasi dari debat capres malam hari ini. Euforianya sudah begitu terasa sekali dari masing-masing pendukung pasangan calon, meskipun venue-nya ini masih terbilang sterilisasi atau masih steril begitu ya, masih diperketat, dijaga begitu untuk sebelum nantinya dibuka untuk para pendukung dan juga masing-masing capres dan juga cawapres untuk bisa masuk ke dalam. Terima kasih sekali lagi laporannya Nanda Aprilia, jurnalis Kompas TV. Nah itu tadi saudara, kita sudah melihat bagaimana persiapan dari masing-masing capres, bagaimana juga kesiapan dari lokasi debat malam hari ini di JCC Senayan. Nah lebih lengkapnya saya akan langsung saja mengajak Anda untuk langsung ke Friska Clarissa untuk mengupas bersama pendalaman materi di jelang debat.
malam hari ini. Friska. Terima kasih Audrey. Betul sekali, selain laporan terkini, kita juga akan mengupas gagasan dan persiapan debat melalui dialog soal bagaimana strategi para calon presiden menghadapi debat terakhir di Pilpres 2024 ini. Sudah hadir bersama kami di studio Kompas TV, ada tim ses dari para calon presiden. Tepuk tangannya boleh? Dan juga nggak mau kalah tentunya ya, para pendukung dari masing-masing pasangan calon. Nanti saya akan minta yel-yelnya, Gini aja. keluarkan semangat terbaiknya ya Bapak Ibu semua. Saya akan perkenalkan dulu para narasumber. Yang pertama ada Maman Imanul Haq, juru bicara Timnas Anies Mohaimin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, yang datang bersama para pendukung pasangan calon nomor urut 1. Silakan yel-yelnya. Siapa presidennya? Siapa wakilnya? Anies Mohaimin menang. Amin. Tepuk tangan untuk Kang Maman, juga para pendukung paslon nomor urut 1. Berikutnya juga sudah hadir Rahayu Saraswati, juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Mbak Sarah, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, yang juga datang bersama para pendukung pasangan calon nomor urut 2. Silakan yel-yelnya. Menang satu putaran. Menang sekali putaran. Tepuk tangan, Mbak Sarah, juga para pendukung paslon nomor urut 2. Berikutnya juga sudah hadir Sunarsip, Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, beserta para pendukungnya. Pak Sunarsip, waalaikumsalam. Dan juga kawan-kawan, silahkan yel-yelnya. Menang, menang, menang. Ganjar Mahfud, menang, menang, menang. Tepuk tangan, Pak Sunarsip bersama para pendukungnya. Sudah semangat di sore jelang malam hari nanti. Pertama saya mau tanya dulu, yang paling penting jelang debat ini tentu bukan hanya konten. Persiapan ini physically, mentally. Dari masing-masing pasangan calon saya ingin dengar seperti apa strateginya, persiapannya. Lebih tepatnya secara fisik, mental, keseluruhan dari para calon presiden. Kang Maman dulu silakan. Iya, selalu ada 3 poin penting yang dipersiapkan untuk Capres 01 Anies Baswedan ini. Yang pertama adalah penguasaan tentang substansi yang akan didebatkan. Ini menguntungkan kami karena Anies punya track record misalnya di bidang pendidikan. Dia pun punya track record selama di Jakarta berhasil membuat program-program untuk kesejahteraan sosial termasuk inklusi. Bahwa bagaimana menciptakan ruang-ruang terbuka, penghargaan terhadap umat yang beragama yang berbeda, itu menjadi hal yang sangat penting. Yang kedua baru strategi komunikasi. Strategi komunikasi dari debat-debat sebelumnya, Anies menunjukkan bahwa dia selalu menguasai bagaimana strategi komunikasi. Nah yang ketiga baru soal apa yang dilakukan itu. Biasanya 2 hari menjelang debat tidak ada jadwal keluar. Biasanya semua di Jakarta. Jadi acara-acara itu hanya di Jakarta, diskusi dengan dengan tim, termasuk juga ketemu dengan beberapa tokoh yang kebetulan berkaitan dengan tema sekarang. Tentang kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, begitu juga teknologi informasi dan inklusi. Ini menjadi hal penting. Saya pernah meminta jadwal beliau misalnya datang di suatu tempat, dia bilang beri saya kesempatan untuk tetap di Jakarta. Karena debat akan menjadi indikator dan barometer sampai sejauh mana seorang presiden menguasai visi misinya, dan itu yang diaplikasikan bila Anies Mohaimin jadi Presiden Republik Indonesia. Oke, itu tadi persiapan dari Pak Anies disampaikan Kang Maman. Berikutnya gimana kalau Pak Prabowo, Mbak Sarah? Ya beliau sih kalau misalkan dari subjek-subjek yang akan didebatkan hari ini, itu adalah hal-hal yang sudah beliau sampaikan bahkan dari tahun 2022. Sehingga ini hanya menjadi rangkuman dan menyampaikan apa yang sudah beliau kerjakan, apa yang sudah beliau gagaskan, apa yang sudah beliau sampaikan sejak tahun 2022. Sehingga saya rasa beliau ini hanya pengulangan saja sebenarnya. Jadi sudah percaya diri juga kalau dari Pak Prabowo, tadi disampaikan Mbak Sarah, tepuk tangan juga. Tadi kalau paslon nomor 1, 2 sudah siap, paslon 3 juga bagaimana Pak Sunarsip untuk Pak Ganjar? Ya, Pak Ganjar pasti sudah siap, terutama karena topik-topik yang dibahas pada malam ini itu adalah core beliau, ya, inti dari apa yang dipunyai Pak Ganjar itu melekat dan terintegrasi dalam tema debat kali ini semuanya. Misalnya masalah kesejahteraan, pendidikan, kemudian inklusi,
kemudian termasuk juga program-program teknologi informasi dan lain-lain itu yang menjadi tema ini, itu semua sebenarnya sudah menjadi trademark-nya Pak Ganjar selama ini, selama menjadi anggota dewan, termasuk juga menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah. Dan sebenarnya kalau kita bicara tentang program-program yang kita kembangkan menjadi 21 program yang sudah masyarakat kenal luas itu sebenarnya dari ekstraksi dari apa-apa yang sudah dilakukan Pak Ganjar selama menjadi gubernur di Jawa Tengah. Jadi termasuk juga Pak Ganjar kan kalau kita lihat, kita amati selama kampanye dalam hampir 2 bulan terakhir ini kan beliau boleh dibilang capres yang paling rajin turun ke lapangan ya, mendengarkan aspirasi masyarakat, masyarakat pedagang pasar, masyarakat petani, masyarakat nelayan, termasuk masyarakat pemuka agama dan lain-lain, wanita, ibu-ibu ya, para penyandang disabilitas, itu memperlihatkan bahwa memang beliau itu concern sekali ya, merekam semua keluhan-keluhan dan harapan-harapan yang disampaikan kepada masyarakat setempat, yang kemudian itulah yang nanti saya kira akan menjadi concern beliau selama nanti debat di malam ini, kira-kira seperti itu. Jadi sudah matang juga persiapannya, tepuk tangan untuk Pak Sunarsip tadi. Persiapan Pak Ganjar, jadi paslon nomor 1, 2, 3 sudah siap untuk menghadapi debat terakhir, karena inilah kesempatan terakhir untuk memaparkan visi misinya. Saya ingin coba lagi menggali soal, ya namanya juga debat, jelang debat ada strategi komunikasi masing-masing, termasuk saling senggol di luar ring debat. Ladies first, saya ke Mbak Sarah dulu. Pak Prabowo terakhir bilang bahwa, wah swasti, kalau debat keempat kemarin dikasih nilai kecil, jangan-jangan sekarang dikasih nilai 0. Debat ketiga. Debat ketiga kemarin saat debat capres bagaimana? Kalau apa makna dari Pak Prabowo bilang bahwa ada was-was? Apakah ini sekadar ya melepas kekhawatiran saja atau memang ada betul-betul kekhawatiran serius dari Pak Prabowo? Nggak, saya rasa itu menyampaikan istilahnya Benar-benar. sangat, apa yang beliau sampaikan itu kan karena dari awal menyayangkan bahwa apa yang dari paslon lain sampaikan itu terjadi di forum debat. Ya, yang dimana tentunya beliau menyayangkan bahwa ini adalah 2 orang yang tidak pernah beliau serang secara pribadi, tetapi itu terjadi kepada beliau. Jadi saya rasa mungkin lebih kepada was-was, ini apa saya juga akan diserang lagi seperti itu di bagian yang berikutnya, di debat yang berikutnya. Tapi saya mungkin mau fokusnya satu hal, bahwa beliau ini memang dari awal selalu mengedepankan spirit persatuan Indonesia. Dan itu yang selalu berulang kali beliau coba untuk pegang teguh dengan itu, di mana beliau tidak mau membuka aib pihak lain, mau didesak seperti apapun beliau tidak akan break, ya namanya juga mantan Kopassus. Yang kedua juga beliau di sini selalu ingin menahan untuk ayo kita nih ke depannya harus bersatu, karena semua pakar dunia melihat akan ada konflik geopolitik yang akan terjadi. Untuk Indonesia bisa melalui semua konflik-konflik itu, kita perlu bersatu. Dan beliau sudah sangat jelas menyampaikan bahwa nanti kalau beliau diberikan mandat oleh masyarakat Indonesia, beliau akan membuka ruang untuk paslon 01 maupun 03, 01 maupun 03 untuk bergabung dengan beliau, karena beliau melihat ini adalah putra-putra terbaik. Jadi beliau tidak mau untuk merendahkan derajat yang lain, hanya untuk meningkatkan dan meninggikan derajatnya sendiri. Oke, apakah ini jadi kritik untuk masing-masing pasangan calon atau dianggap oleh masing-masing pasangan calon ya biasa saja, itu hanya sekedar strategi debat? Tapi jawabnya usai jeda, tetap di jelang debat terakhir Pilpres 2024.